Oke semuanya, balik lagi sama gua Raditya CS. Squid Game season kali ini bener-bener seru dan menegangkan banget nih. Di season ini, Song Gi-hun, karakter utama yang memenangkan game di season pertama, milih buat melakukan penyelamatan sekaligus pemberontakan terhadap sang frontman. Siapa itu frontman? Buat kalian yang belum tahu, frontman adalah sosok yang menjalankan Squid Game untuk para VIP. Salah satu VIP yang cukup dominan dan menjadi pendiri Squid Game adalah kakek Oh Il-nam. Buat yang lupa, Oh Il-nam itu sebenarnya bosen cuma nonton permainannya aja. Jadi dia memutuskan buat ikut main di Squid Game tahun 2020. Squid Game ini dibuat sebagai hiburan untuk orang-orang super kaya yang bingung mau ngapain sama uang mereka, tapi tujuan pastinya belum jelas. Kenapa sih harus orang-orang berhutang yang jadi sasaran? Yang pasti sih para VIP ini adalah kunci utama di balik jalannya permainan menyeramkan ini. Nah, gue punya beberapa teori menarik nih buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu ya. Di season pertama, kita melihat bahwa Hwang Junho akhirnya mengetahui bahwa kakaknya, Hwang In-ho, adalah alumni Squid Game tahun 2015. Informasi ini ditemukan Junho saat melihat folder yang tersimpan dalam lokasi penyimpanan file Squid Game. Lebih mengejutkannya lagi, Hwang In-ho kini telah menjadi frontman di tahun 2020. Yang artinya dari seorang pemenang, ia menjadi frontman di dalam game tersebut. Setelah mengetahui bahwa wajah di balik topeng frontman adalah kakaknya sendiri, kenapa ya Junho pilih buat nggak ngasih tahu Gi-hun soal identitas keterlibatan In-ho? Padahal Junho adalah seorang polisi yang harusnya dia berbagi informasi dengan lebih detail. Tapi anehnya hal itu malah ditutup rapat. Kalau teori gua, Junho sengaja menyembunyikan fakta ini karena dia tahu bahwa Gi-hun bakal benar-benar menghukum dalang di balik Squid Game. Dan Junho juga udah kenal banget dengan kakaknya tersebut. Yang pasti mungkin kakaknya nggak punya niat jahat buat mengendalikan game berbahaya tersebut. So menurut kalian gimana? Masalahnya Junho tahu bahwa kakaknya ini menjalankan permainan ini atas perintah para VIP. Selain itu ada alasan emosionalnya juga nih sebagai seorang adik. Dia pengen keluarganya lengkap lagi dan bisa hidup bahagia bersama ibunya. Nah kalian pasti bertanya-tanya nih, In-ho kan sudah tahu lewat telepon di bandara bahwa Gi-hun serius bakal kembali ke game tersebut buat ngebongkar dan menangkap para pembuat gamenya, serta menyelamatkan para pemainnya. Tapi kenapa ya In-ho pilih buat nyamar sebagai pemain 001? Padahal makan, In-ho bisa langsung nyuruh pasukan Pink buat eliminasi Gi-hun. Bahkan dia juga sempat menembak pasukannya sendiri ketika bergabung dengan grup pemberontak yang dipimpin oleh Gi-hun. Nah, sedikit kita bahas teori dari beberapa orang. Ada teori yang mengatakan bahwa In-ho penasaran dengan perkataan kakek Oh Il-nam yang ingin bermain langsung daripada hanya nonton sebagai VIP. Menurut gua sih itu kurang tepat. Mengingat In-ho adalah alumni dari Squid Game 2015. Ia pernah memainkan game tersebut dan ngapain juga masuk lagi. Jadi menurut gua teori itu kerasa kurang valid. Gue juga punya teori kecil yaitu In-ho sengaja nyamar dan berperan dalam permainan ini buat menghancurkan Gi-hun dari dalam. Atau mungkin dia pengen mempelajari celah-celah pemicu pemberontakan dari para pemain agar dia bisa memperketat sistem Squid Game di masa depan. Tapi tetap ya, pasti ada alasan tersembunyi kenapa dia ikut sebagai pemain. Hwang Dong-hyuk selaku direktur Squid Game dalam salah satu wawancaranya juga menyebutkan bahwa akan ada time skip di season 3 yang diperkirakan terjadi 10-20 tahun setelah season 2. Artinya, setengah dari season 3 kemungkinan bakal melanjutkan cerita dari season 2, termasuk nasib Song Gi-hun dan perjuangannya. Kalau Squid Game sampai kelihatan rusak di depan VIP, itu bakal jadi masalah besar buat dia sebagai frontman yang memegang kendali atas permainan ini. Tapi gue punya teori yang lebih menarik lagi nih. Gue pikir frontman sengaja ikut main karena dia tahu ada beberapa VIP yang ikut jadi pemain. Jumlahnya mungkin nggak cuma satu. Dan dia mungkin bertugas sebagai pengawas permainan secara langsung. Ya walau ini nggak terlalu valid tapi buat nambah-nambah aja deh. Dan satu diantaranya kecolongan di Google. Terungkap bahwa David Lee adalah pemeran VIP 3 di season pertama.
tapi namanya langsung dihapus dari Google. Memang sih, isi dari VIP ini mayoritas adalah orang bule. Sedikit banget VIP yang merupakan orang Asia atau Korea. Nah, kandidat VIP lainnya adalah Bapak nomor 100 yang dari awal udah ngeselin dan ngedukung banget gamenya biar tetap berlanjut. Hutang dari Bapak nomor 100 ini sekitar 10 miliar won. Yang jelas bukan jumlah yang bisa sembarangan dipinjamin ke orang. Dia juga selalu ngedukung apapun yang terjadi biar permainan ini terus berjalan. Spekulasi gua, dia adalah salah satu dari VIP. Apalagi dia bilang kalau dirinya adalah orang penting yang secara harfiah adalah VIP. Teori lainnya adalah bahwa In-ho adalah anak dari kakek Il-nam. Mengingat usianya hampir seumuran dengan Gi-hun, serta nama samaran In-ho selama menjadi pemain 001 adalah Oh Yong-il. Satu marga dengan si kakek, yaitu marga Oh. Dan sama-sama ada unsur Il. Dan juga di season pertama, kakek Il-nam ini bilang kalau Gi-hun mirip banget dengan anaknya yang gak suka susu. Dan di season kedua ini, In-ho ngasih susu itu ke Jun-hee karena dia nggak minum susu. Ini cuma cocokologi aja dan gak bakal terlalu ngaruh sama ceritanya. Kita akhirnya tahu di season kedua ini bahwa Pingard juga sama seperti para pemain di dalam Squid Game ini, yang mana Kang Noel menjadi karakter sentral yang bakal menceritakan kisah di balik Pingard, yang ternyata dia juga adalah orang bermasalah yang nyari keluarganya yang kemungkinan adalah adiknya di Korea Selatan lewat broker Selatan Utara. Alih-alih main dakji, ternyata Noel direkrut menjadi penembak jitu di permainan Squid Game. Yang terungkap juga tuh bahwa salah satu atasan yang pakai topeng kotak dan serba hitam ternyata juga orang Korea Utara dan kenal 7 tahun yang lalu dengan Noel. Pembahasan ini cukup menarik nih, tapi kepanjangan kalau ada di video ini. Jadi tungguin video yang lainnya ya. Jadi poinnya adalah baik Pingard maupun para pemain sama-sama orang rekrutan. Hanya bedanya mungkin Pingard adalah rekrutan dari orang Korea Utara yang jadi pembelot. Setelah perlawanan sengit tim pemberontak, para pejuang ini ketangkep dan berakhir ditembakin satu persatu. Tapi entah belum jelas juga nih bahwa pemain 246 ini mati atau enggak. Yang jelas Pingard yang eksekusi dia cuma nembak 1 kali, dan itu pun ke arah pahanya. Kalau penembaknya adalah 011, artinya aman deh pemain 246. Karena dia punya hubungan sebelumnya dengan 011. Yang mana anaknya si pemain ini mengingatkan Noel akan anggota keluarganya, yang mungkin adalah adiknya. Kalau pemain lain yang ada di base, kemungkinan bakal lanjut memainkan gamenya sampai akhir. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya nih, kemana sih para VIP? Kok nggak ada yang nonton? Nah, dari sini udah banyak yang berteori kalau para VIP ini beberapanya masuk ke dalam game. Tapi menurut gua sih nggak gitu. Karena para VIP selalu datang menjelang akhir dari game. Kalau kita melihat ke season pertama, mereka aja datang waktu di game lompat kaca. Jadi bisa aja para VIP ini memang belum datang. Dan In-ho selaku frontman ingin membersihkan permainan ini agar Gi-hun nggak mengacau. Dan mungkin Gi-hun bakal ditangkap. Dan biar VIP puas dengan permainannya. Tapi kalaupun emang VIP menurut kalian nggak ada, bisa aja tugas In-ho di sini adalah mengawasi langsung para VIP yang turut bermain. Makanya ada beberapa orang yang nyeleneh, maksa buat meneruskan game dan terus-menerus selamat, bikin penonton curiga bahwa mereka adalah sang VIP. Kalian sadar gak sih? Selama ini wajah Hwang In-ho itu selalu nunjukin wajah yang penuh rasa bersalah. Wajahnya pun kayak orang yang gak bersalah juga. Tapi di beberapa momen, ia kelihatan menahan sedih dan harus tetap tegas. Ya dari situ gua pun punya teori yang cukup kompleks. Hwang In-ho adalah pemenang Squid Game di tahun 2015. Tapi kemungkinan kakek Il-nam waktu itu nggak turut main dan masih jadi pendiri sekaligus VIP yang cuma nonton. Lantas bagaimana bisa In-ho bisa saling kenal dan dekat dengan kakek Il-nam? Gi-hun sendiri kenal kakek Il-nam karena mereka udah dekat di dalam game dan jadi partner. Dan mungkin karena ketertarikan si kakek dengan si Gi-hun, dia ngundang Gi-hun ke apartemennya dan plot twist di situ dia masih hidup. Tapi ada yang janggal nih, karena sepengetahuan gua namanya tumor otak. Kalau jinak bagi orang yang sekaya kakek Il-nam harusnya gampang banget operasinya.
Dan kalaupun tumornya ganas, nggak ada tuh namanya gejala pusing, mual, atau gejala sakit lainnya. Tapi kalaupun masih hidup, gue nggak tahu apa tujuan dia memasukkan kematiannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Itulah 7 teori Squid Game Season 2. Semoga bermanfaat. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan follow, subscribe.